Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fadilan, PM 13218-022, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Permainan Mini Outbound dalam Mengembangkan Motorik Kasar Anak Kelompok ATK Alamara Bungo Jambi. Adapun pembahasan pertama, latar belakang permasalahan. Pendidikan anak usia dini sangat berperan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, karena merupakan awal dan fondasi bagi kepribadian anak di masa depan, yang mana pertumbuhan dan perkembangan memiliki beberapa aspek, salah satu yang perkembangan motorik kasar. Perkembangan motorik kasar sendiri merupakan aktivitas gerak tubuh yang melibatkan otot-otot besar, sehingga memiliki keterkaitan dengan aktivitas fisik, karena dengan aktivitas fisik, anak akan menggerakkan seluruh anggota tubuh seperti berjalan, berlari, melompat, dan menangkap. Berdasarkan hasil penelitian WHO, aktivitas fisik itu memberi manfaat pada kesehatan anak usia 4-17 tahun, dapat bermanfaat bagi kesehatan, koordinasi, kontrol gerak, serta psikologis anak usia dini, sehingga dengan adanya aktivitas fisik dapat mengoptimalkan kemampuan motorik kasar. Namun realitanya, kurangnya aktivitas fisik dapat berpengaruh atau berdampak pada setiap aspek perkembangan anak, seperti munculnya permasalahan hambatan dalam kehidupan sehari-hari, hambatan melakukan gerak, hambatan sosial maupun kognitif. Hal ini didukung dari hasil penelitian Lopez dan Santoso Pereira dalam Rahmawati yang menyatakan bahwa kemampuan motorik kasar yang rendah berdampak pada prestasi akademik, serta menurut Ana Pitana dan Gomez, keterkaitan antara kognitif, aktivitas fisik, serta latihan motorik kasar memiliki kontribusi. Lalu menurut WHO, mengatakan kurangnya aktivitas fisik berdampak pada kesehatan yang menyebabkan penyakit kronis yang berdampak pada kematian, yang mana hal ini juga dirasakan oleh anak kelompok ATK Alamara Bungo berdasarkan hasil observasi dan wawancara guru dan anak kelompok A bahwa anak-anak mengalami permasalahan terkait perkembangan motorik kasar, yaitu kesulitan dalam melakukan gerakan menangkap, keseimbangan tubuh, berlari, serta masih ada anak yang malas dalam bergerak, serta kurangnya pembelajaran motorik kasar dan kurangnya pemanfaatan media dalam bermain membuat kurang antusias anak dalam bermain. Sehingga diperlukannya tindakan dalam mengembangkan motorik kasar, yaitu melalui bermain permainan, karena melalui bermain anak akan mengeksplorasi lingkungannya dan meningkatkan aktivitas fisiknya. Sehingga peneliti menggunakan kegiatan outbound, karena dengan kegiatan outbound anak akan belajar secara langsung dan merangsang perkembangan motorik kasar. Hal ini didukung hasil penelitian Rahmawati dan Ramadhani dan Azizah, yang mana permainan outbound itu efektif dilakukan jenjang taman kanak-kanak karena dapat meningkatkan aktivitas fisik, pengalaman baru, serta antusias anak. Sehingga peneliti menggunakan permainan mini outbound yang dikembangkan oleh Ramadhani 2019, yang mana permainan ini melalui sirkuit yang terdiri dari 5 pos permainan. Namun pada penelitian ini dimodifikasi media permainannya serta menyesuaikan indikator 4-5 tahun. Dari latar belakang permasalahan ini, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan tujuan membantu memecahkan permasalahan serta mengetahui apakah dampak kemampuan motorik kasar anak dapat berkembang melalui permainan mini outbound pada anak kelompok ATK Alamara Bungo Jambi. Ada perumusan dan tujuan penelitian ini. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan motorik kasar anak sebelum diterapkan permainan outbound. Yang kedua, menjelaskan pelaksanaan kegiatan permainan outbound dalam mengembangkan motorik kasar anak. Lalu mengidentifikasi hasil kemampuan motorik kasar anak setelah diterapkan permainan outbound. Lalu mengidentifikasi efektivitas permainan outbound terhadap kemampuan motorik kasar anak. Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian quasi eksperimen dengan desain equivalent control group design. Lalu populasi dan sampel. Populasi itu kelompok ATK Alamara Bungo yang berjumlah 20 siswa, sampel kelompok A1 menjadi kelompok eksperimen dan kelas A2 menjadi kelompok kontrol. Teknik mengambil sampel yaitu menggunakan random sampling. Lalu adapun teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis saya yang gunakan yang pertama uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dan uji homogenitas dan uji hipotesis menggunakan uji independent sample test. Berdasarkan hasil penelitian saya di lapangan, pertama saya melakukan pretest untuk mengetahui kemampuan awal motorik kasar anak, yaitu memperoleh kelompok eksperimen peroleh rata-rata 10,30 dan kelompok kontrol memperoleh rata-rata 11,30. Lalu barulah dilakukannya pelaksanaan permainan mini outbound pada kelompok eksperimen. Yang pertama yaitu melakukan perencanaan. Peneliti menyiapkan media permainan, membuat skenario pembelajaran dan rubrik penilaian, membuat setting arena bermain, menyampaikan cara bermain dan aturannya. Lalu pada tahap pelaksanaan barulah kegiatan pembukanya melakukan kegiatan pramemanasan dan pemanasan. Lalu pada kegiatan inti, anak dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melewati 5 pos permainan. Adapun pos permainannya itu pos pertama menangkap dan melempar bola, pos kedua melakukan tarik hula hoop, pos ketiga berjalan di atas papan keseimbangan, pos keempat lari bolak-balik memasukkan bola, dan pos kelima lari cepat. Dan tahap terakhir itu melakukan kegiatan penutup yaitu pendinginan dan reward.
Lalu dilakukannya evaluasi untuk guru dan peneliti berkolaborasi untuk menilai dan mengukur pencapaian anak. Dari treatment sesi 1 ini memperoleh rata-rata 15,20 dan sesi 2 memperoleh rata-rata 17,70. Hal ini membuktikan adanya peningkatan perkembangan motorik kasar anak. Lalu dilakukanlah lalu bertahap terakhir yaitu melakukan kegiatan post test, yaitu kemampuan untuk mengetahui kemampuan akhir motorik kasar anak. Kelompok eksperimen mulai rata-rata 17,80 dan kelompok kontrol mulai rata-rata 12,40. Lalu barulah dilakukannya analisis data, yaitu pertama melakukan uji normalitas dari nilai signifikan. Kalau menurut Smirnov dan Sapir-Whang lebih besar dari nilai standar statistik yaitu 0,5, maka penelitian ini berdistri normal. Lalu dilakukan uji homogenitas, yaitu berdasarkan nilai signifikan level statistik besar dari 0,05 yaitu 0,535, maka penelitian ini bersifat homogen. Lalu barulah dilakukannya uji hipotesis. Yang pertama, melihat tabel grup statistik ini, post-test kelompok eksperimen lebih besar daripada post-test kelompok kontrol, yang membuktikan bahwa atau dapat disimpulkan bahwa permainan urban ini efektif digunakan dalam mengembangkan motorik kasar anak. Lalu berdasarkan perhitungan uji defensibilitas di atas dengan membandingkan signifikan total kecil dari 0,05 yaitu dalam penelitian 0,0, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang dapat disimpulkan bahwa terdapat hasil signifikan pada kemampuan motorik kasar melalui permainan urban. Lalu adapun teori pendukung dalam penelitian ini, teori Papalia dan teori Ramadhani Aziza 2019. Sekian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.